Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Kita hari ini ada dalam minggu kedua di bulan Januari tahun 2021. Tuhan mau kita tetap semangat, Tuhan mau kita tetap bersukacita, Tuhan mau kita tetap berdoa, Tuhan mau kita selalu bersyukur dalam segala hal. Amin. Nah, ini yang harus kita pegang teguh. Jangan stres di hari-hari ini, walaupun kita mendengarkan kabar yang duka dan segala macam, tetapi Tuhan mau tetap kita kuat. Amin. Haleluya. Nah, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 4 dan 5. Dari kitab Lukas pasal 12 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saya ulangi sekali lagi. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Hari lepas hari kita tekun, kita mengerjakan firman-Nya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam pembacaan ini, apa yang Tuhan katakan? Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku. Kenapa Tuhan bilang sahabat? Dia tidak bilang hamba, tapi dia bilang sahabat. Coba kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Nah, Yohanes 15 ayat 14 dan 15 di situ berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, perhatikan di situ. Jadi Tuhan tidak memanggil kita hamba lagi, tetapi Tuhan memanggil kita sebagai apa? Sahabat. Nah, sahabat berarti ada apa-apa dia menceritakan. Ya. Kalau kita punya sahabat, pasti kita suka menceritakan segala hal yang kita alami. Nah, itu ya terjadi. Nah, begitupun dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita tahu, karena apa? Kita adalah sahabat Tuhan. Ya, kita bukan hamba, tetapi kita adalah sahabat. Nah, kalau kita sahabat, Tuhan memberitahukan segala sesuatunya bagi kita. Amin. Nah, kalau Tuhan memberitahukan segala sesuatu dan segala sesuatu itu benar adanya, Tuhan mau supaya kita tahu. Tuhan mau supaya kita mengerti. Tuhan mau supaya kita mengerjakannya. Nah, di sini dikatakan, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita mengerjakan, kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan sebut kita sebagai sahabat. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, menuruti segala firman. Makanya kita dikatakan sebagai sahabat. Nah, ini luar biasa.
Ya, ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena Tuhan tidak memanggil kita sebagai hamba lagi. Nah, di situ dikatakan bahwa hamba, coba perhatikan ayat 15, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Coba perhatikan, hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Karena dia bukan sahabat. Sahabat itu orang yang paling dekat. Kalau Tuhan bilang kita sahabat, berarti apa? Kita paling dekat dengan Tuhan. Ya, kita paling dekat dengan Tuhan. Sangat dekat. Bukan sekedar dekat. Kalau sekedar dekat, punya sahabat yang sekedar dekat, hanya paling ketemu say hello, selesai. Tetapi kalau kita punya sahabat, pasti kita mau berbagi cerita dan segala macamnya. Ya, tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan. Nah, begitu pun dengan Tuhan. Dia menganggap kita sebagai sahabat. Ya, dia memperlakukan kita sebagai sahabat. Tidak ada satu hal pun yang disembunyikan. Ya, tidak ada satu perkara pun yang Tuhan tutup daripada kita. Kenapa? Kita adalah sahabat. Jadi Tuhan kasih tahu kepada kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita takut akan Tuhan. Nah, coba perhatikan di ayat pembacaan kita. Lukas 12 ayat 4. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Nah, kita tidak perlu takut tentang kedesatan malam dan segala macamnya. Kita tidak perlu takut dari orang yang dapat membunuh tubuh, penyakit yang dapat membunuh tubuh, virus yang dapat membunuh tubuh. Iya kan? Sekarang kalau kita lihat banyak hal terjadi hari-hari ini. Banyak orang harus di rumah. Kita semua harus di rumah. Ya, kita semua harus meninggalkan pekerjaan dan mulai bekerja dari rumah. Sekolah pun demikian. Gereja pun demikian. Semua harus memulai dari rumah. Nah, Tuhan bilang tidak perlu kita takut. Ya, tapi kita waspada boleh. Ya. Tapi tidak perlu kita takut terhadap segala hal itu. Karena apa? Dia hanya dapat membunuh tubuh, tetapi setelah itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa apa? Jangan kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Hanya tubuh, tetapi jiwa kita tidak binasa. Ya, mereka boleh membunuh tubuh, tapi jiwa kita mereka tidak bisa membunuh. Karena apa? Kita percaya sama Tuhan. Ya, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu di sini firman Allah berkata, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Coba perhatikan ayat 15. Ayat 5, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Siapa yang harus kita takuti? Tuhan yang harus kita takuti. Nah, apa yang harus kita takuti? Kita mengerjakan firman-Nya. Ya nggak perlu kita. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, nggak perlu kita takut. Ya, kenapa kita benar? Tapi kalau kita berbuat salah, kita menjadi orang-orang yang takut. Amin. Kita menjadi orang yang takut karena kita bikin salah. Takut ketemu, takut ini, takut itu, dan segala macam. Karena kita bikin salah. Tetapi kalau kita benar di hadapan Tuhan, dan di hadapan setiap orang, kenapa kita mesti takut? Hadapi mereka dengan senyum. Senyum kiri, senyum kanan. Iya, hadapi mereka dengan tenang.
Karena apa? Kita tidak perlu takut. Nah, kita tidak perlu takut dengan orang yang dapat membunuh tubuh, dengan penyakit yang dapat membunuh tubuh, dengan virus yang dapat membunuh tubuh. Tetapi kita takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Coba perhatikan dalam ayat selanjutnya, dikatakan begini. Ayat 6 dibilang begini, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, rambut di kepala pun semua itu terhitung jelas sama Tuhan. Ya, bulu yang ada di badan kita ini semua terhitung jelas sama Tuhan. Ya, berarti apa yang harus kita takuti? Tuhan yang harus kita takuti. Bukan kematian yang harus kita takuti. Bukan segala sesuatu yang harus kita takuti. Orang yang dapat membunuh tubuh kita yang harus kita takuti. Bukan itu. Yang harus kita takuti adalah Tuhan. Takut akan Tuhan itu lebih luar biasa. Karena apa? Tuhan sanggup untuk membunuh baik tubuh maupun jiwa kita. Habis itu dia melemparkan kita ke dalam api neraka. Nah, itu tidak boleh terjadi. Kalau kita mengaku diri sebagai anak Tuhan, berarti apa? Kita sudah berpindah dari api kepada kehidupan, ya, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa kita mesti takut? Berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu orang yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah. Kenapa? Tidak ada tekanan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Kita percaya sama Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Ya, Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Nah, coba perhatikan, burung pipit aja Tuhan pelihara, ya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan kasih makan mereka. Padahal dia nggak punya lumbung, tapi tiap hari dia hidup. Nah, ini luar biasa. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Nah, rambut di kepala pun semuanya terhitung semua dengan jelas. Kita pun gak bisa menghitungnya, tapi Tuhan menghitungnya. Ya, sesuatu yang sangat mustahil, tapi Tuhan menghitungnya. Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Jadi oleh sebab itu Tuhan mau supaya hari-hari ini kita percaya sama Tuhan. Takut akan Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi kalau kita takut akan Tuhan, kok kita lihat lagi dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Di situ dia bicara begini. Firman Allah berkata demikian. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, Tuhan saja tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang setiap hari ada bersama dengan Tuhan. Yang berbuat dosa. Yang berbuat dosa akan dilemparkan ke dalam neraka. Dan disimpan di mana? Dalam gua-gua yang gelap. Masih ada yang suka masuk dalam gua yang gelap? Ada yang suka masuk dalam gua yang gelap? Nah, ada yang suka masuk di dalam perut bumi. Nah, hati-hati. Nah, karena di sana tempat penyimpanan malaikat-malaikat kegelapan. Ya. Firman Allah berkata demikian. Ngapain kita cari ke sana? Mau cari apa di sana? Kurang hal-hal yang bagus ada di depan mata kita, ya kan?
mesti turun dan mencari masuk dalam gua-gua yang gelap. Di sana hanya ada apa? Ratap dan kertak gigi. Nah, di sana hanya ada itu ratap dan kertak gigi. Tetapi manusia sekarang hari-hari ini saya melihat bahwa banyak orang mau pingin cari tahu apa yang ada di sana. Tapi firman Allah sudah bicara jauh-jauh hari bahwa di sana hanya ada apa? Malaikat gelap. Ya, di situ apa nih? Malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ya, malaikat-malaikat yang berbuat dosa, mereka disimpan di sana. Kalau gua mau gak, ya, nggak akan gua pergi ke tempat yang demikian karena ngeri. Lihat dibuang. Iya, ngeri kemauan. Ngeri. Jadi ya itu yang harus kita waspadai. Jadi kita takut akan Tuhan. Tuhan mau supaya apa? Kita takut sama Tuhan. Bukan kita takut sama segala hal-hal yang lain. Kalau kita bikin dosa pasti kita takut. Ya, kita sendiri udah ngeri. Ya, kita sendiri tidak bisa tidur. Karena apa? Kita melakukan hal yang salah. Kita tidak mengerjakan firman. Tetapi kalau kita mengerjakan firman, kita disebut sebagai apa? Sahabat Tuhan. Ya, sahabat. Kita bukan lagi dipanggil sebagai hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhannya. Hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh Tuhannya. Tetapi sahabat itu pasti dia tahu. Karena apa? Tuhan sendiri yang menceritakan kepada kita. Amin. Nah, oleh sebab itu percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sekedar. Kenapa saya bilang jangan sekedar? Banyak orang yang sok tahu. Ya, banyak orang yang percaya Tuhan, ya, di KTP ditulis Kristen. Ya, Kristen. Ya, jadi Kristen yang hanya 1 tahun sekali datang gereja, tidak pernah mendengarkan firman. Nah, ini salah. Ini hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup. Karena apa? Tuhan mau supaya apa? Kita tahu firman, kita simpan firman itu di hati, dan kita mengerjakan firman itu. Maka kita adalah orang-orang yang menjadi apa? Sahabat Tuhan. Ya, kita menjadi sahabat Tuhan bukan sekadar kita menjadi hamba. Ya, karena hamba tidak punya apa-apa. Ya, tapi sahabat pasti Tuhan yang memberitahukan, menceritakan segala hal yang akan terjadi hari ini, bahkan yang akan terjadi di kemudian hari. Tuhan pasti akan meluputkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami hal-hal yang buruk. Kenapa? Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Tuhan tahu kita ini sahabat, orang yang dekat dengan Tuhan. Ada sesuatu pasti Tuhan kasih tahu. Stop, jangan pergi. Stop. Jangan bikin ini dan jangan bikin itu. Iya kan? Itu yang terjadi. Kalau kita hidup dengan Tuhan, berarti kita dekat dengan Tuhan. Kita menjadi sahabat Tuhan. Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi di depan. Tuhan akan melarang kita untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian. Karena apa? Segala sesuatu ukurannya damai sejahtera. Nah, Bapak Gembala mengajarkan kita segala sesuatu ukurannya ada damai sejahtera. Kalau damai sejahtera kita kerjakan, tapi kalau tidak damai sejahtera tidak perlu kita kerjakan. Berarti ada hal yang tidak baik yang akan menimpa kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita sebagai sahabat-sahabat Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan sediakan buat kita. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Kita tahu bagaimana kita harus melangkah dalam hidup ini. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut terhadap apapun juga, ya. Terhadap apapun juga kita tidak perlu takut. Karena apa? Rambut di kepala kita semua dihitung. Tidak akan jatuh satupun tanpa seizin Tuhan. Amin. Tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan.
Berarti apa? Ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib atas kita. Jangan pernah ragu, tapi percaya sungguh sama Tuhan. Jangan pernah bimbang. Orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang mengombang-ambingkan perahu kian kemana, ya, tanpa arah dan tujuan. Oleh sebab itu kita bukan perahu yang tanpa arah dan tujuan. Kita adalah manusia yang percaya sama Tuhan. Kita adalah sahabat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu hari-hari ini jangan kecut dan tawar hati, tapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Itu kita mau, Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan mengandalkan diri kita. Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan diri kita, orang yang mengandalkan orang lain dan menjauhkan diri daripada Tuhan. Itu adalah kutuk. Ya, itu adalah terkutuk. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang terkutuk, tetapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang anak-anak yang diberkati Tuhan, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya hari-hari ini kita tahu, kita mengerti, bukan hanya sekedar tahu, tapi kita mengerti dan kita mengerjakan dalam hidup kita. Hari lepas hari kita mengerjakannya. Ketika kita mengerjakannya, kita akan menikmati yang namanya apa? Sukacita, yang namanya bahagia. Ya, karena sukacita tidak bisa dibeli. Ya, sukacita tidak bisa kita pergi ke mall dan kita cari, tolong kasih saya sukacita 1 kilo atau 1 gram. Tidak ada jual di sana. Kalau ada pun kita tidak akan mendapatkannya. Karena apa? Orang-orang yang punya duit sudah memborongnya. Ya, tapi sukacita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjadi sahabat-sahabatnya. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan mau kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Nah, coba kita perhatikan lagi. Di situ dikatakan apa? Hati-hatilah kamu, dalam Markus 13 ayat 23 dikatakan begini. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Berarti apa? Tuhan sudah bicara jelas buat kita. Tuhan sudah memperingatkan kita. Jauh-jauh hari Tuhan sudah kasih tahu kita. Berarti apa? Apa yang harus kita takuti? Tidak perlu kita takuti, Tuhan yang harus kita takuti. Ya, Allah kita Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia selain membunuh tubuh, dia akan melemparkan kita kepada neraka. Terus apa? Membuat kita apa? Mati. Membunuh kita. Bukan hanya membunuh tubuh, tetapi jiwa kita juga dibunuh. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Kalau kita menjadi sahabat Tuhan, kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan? Bagaimana kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan? Nah, kerjakan firman Tuhan. Ya, kerjakan firman Tuhan. Ya, pujian, penyembahan, doa, nah, firman Tuhan itu jangan lupa. Ya, jangan lupa itu. Kita kerjakan hari demi hari, terus menerus, ya, mengerjakan firman Tuhan, mengerjakan hal yang baik, bukan mengerjakan hal yang sebaliknya, tidak, tetapi mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Sudah tahu firman, kita lakukan firman, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut terhadap orang yang dapat membunuh tubuh, atau sesuatu yang dapat membunuh tubuh, atau virus yang dapat membunuh tubuh. Ya, tapi takutlah akan Tuhan. Ya, walaupun tubuh kita mati, tetapi kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Kalau burung pipit Tuhan pelihara, apalagi kita. Kita lebih berharga dari burung pipit. Banyak burung pipit. Nah, kita lebih berharga dari banyak burung pipit. Jangan membuat itu menjadi terbalik. Ya, jangan membuat itu menjadi terbalik, tetapi kita menjadi orang-orang yang
berharga di mata Tuhan. Nah, menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan hari lepas hari. Kita pelihara, jaga hidup kita, benar-benar hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Buku panduan sudah ada, tinggal kita setiap hari kita pelajari. Ya, kemana arah langkah hidup kita. Nah, Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap langkah hidup kita kemanapun kita pergi. Amin. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Tuhan hanya mau kita percaya sungguh sama Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, dalam segala hal, bukan satu hal, dua hal saja ketika kita butuh saja. Tidak, tetapi segala hal. Ya. Khotbah akhir tahun dibilang apa? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau kita kerjakan. Itu yang dikehendaki. Kalau kita bersuka cita, adakah sesuatu yang rugi? Tidak kan? Kita rugi kan? Tidak. Kita bersuka cita, senang. Berarti apa? Hormon kita itu membuat kita tetap sehat. Ya, tetap sehat, tetap segar. Kenapa kita bersuka cita? Terus punya waktu doa dengan Tuhan, terus bersyukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki buat kita. Bersyukur, baik itu hal yang baik, hal yang tidak baik pun Tuhan mau kita mengucap syukur. Ya, begitu hal yang baik kita mengucap syukur, hal yang tidak baik kita mulai komplain sama Tuhan. Oh Tuhan begini, oh Tuhan begitu. Ini orang yang kurang ajar, tidak tahu berterima kasih. Iya kan? Tuhan bilang anak kurang ajar. Nah, kalau Tuhan bilang kita anak kurang ajar, berarti apa? Kita melawan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam ini. Bersyukur dan bersyukur dalam segala hal. Ya, baik itu hal yang baik, baik hal yang tidak baik, tetap Tuhan mau kita bersyukur. Ya, jadi hari ini kita belajar untuk apa? Kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Ya, kita menjadi sahabat Tuhan, bukan kita menjadi hamba, tapi kita menjadi sahabat Tuhan. Amin. Kita menjadi sahabat Tuhan. Orang yang menjadi sahabat Tuhan berarti orang yang mendapat berita langsung dari Tuhan. Ya, Tuhan akan memberitahukan segala hal yang akan terjadi di depan pun Tuhan akan memberitahu. Yang 1 jam akan terjadi pun Tuhan akan memberitahu kita. Kenapa? Tuhan mau meluputkan kita. Amin. Dari segala hal yang buruk. Nah, kenapa? Kalau burung pipit aja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia, beribu-ribu burung pipit Tuhan pelihara. Tanpa seizin Tuhan, dia tidak akan jatuh ke bumi. Ya, dia tidak akan mati. Terbang-terbang tidak tiba-tiba dia menggelepar. Enggak. Nah, itu aja Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai manusia menjadi sahabat Tuhan. Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan lindungi kita. Kemanapun kita melangkah pergi, Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan menghalau setiap musuh-musuh kita, Tuhan menghancurkan setiap lawan-lawan kita, dan kita aman dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya, kita aman dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau kita menjadi sahabat Tuhan. Amin. Tuhan mau kita menjadi sahabat Tuhan, bukan menjadi hamba, tetapi menjadi sahabat. Karena segala sesuatu akan diberitahukan kepada kita. Ya, segala sesuatu akan diberitahukan kepada kita. Nah, ini luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan firman Tuhan katakan buat kita, di sini dikatakan bahwa apa?
Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Nah, sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Takutlah akan Tuhan. Ya, takutlah akan Tuhan yang dapat membunuh tubuh, bahkan membunuh apa? Yang punya kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Nah, jangan sampai hal itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau kita sudah bekerja begitu rupa, begitu luar biasa, ya, bersusah-susah payah sepanjang hidup kita melayani Tuhan, dan pada terakhir Tuhan bilang apa? Kita akan dilemparkan ke dalam neraka. Berarti apa? Semua yang kita kerjakan itu sia-sia. Dan jangan sampai hal itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, sehingga Tuhan bilang semua yang kita kerjakan itu sia-sia. Tetapi mari kita lihat bahwa apa yang harus kita kerjakan, mari kita kerjakan. Tahu firman, lakukan firman, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Dan kita menjadi sahabat Tuhan. Tuhan akan memberitahukan segala rahasia, bahkan rahasia yang tersembunyi sekalipun, yang berabad-abad ditutupi, itu pun akan dibukakan kepada kita. Karena apa? Kita sahabat Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, kita menjadi intim dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan hari-hari ini. Karena hari-hari ini tanpa kita mengandalkan Tuhan, apa artinya? Ya, semua pada ketakutan, ya, pada virus. Semua ketakutan, harus bekerja dari rumah, harus sekolah dari rumah, harus ibadah dari rumah, semua harus dari rumah. Apalagi tanggal 11 sampai besok, sampai tanggal 25, diperketat lagi Jawa dan Bali. Diperketat lagi PSBB-nya. Jadi itu tambah ketat. Orang yang masuk keluar aja, mau kemana-kemana aja, ini semua akan diperketat. Mesti swab, mesti antigen dan segala macam. Harus, apalagi yang bekerja, diwajibkan 2 hari sekali dia harus di swab. Nah, yang punya perusahaan bisa bangkrut. 2 hari sekali dia harus bayar. 1 orang berapa? 300.000. Nah, kalau karyawan ada 1.000 orang, apa yang akan terjadi? Habislah dia. Begitu banyak duit hanya habis dalam 2 hari dia buang. 2 hari dia buang. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Nah, Tuhan bilang kita tidak perlu takut dengan hal-hal yang demikian. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita begitu menjadi orang-orang yang tidak sangat dekat dengan Tuhan, kita menjadi sahabat Tuhan, kita tidak perlu takut. Tapi Tuhan mau kita takut sama Tuhan. Tuhan mau kita percaya sungguh sama Tuhan. Jangan pernah kita bimbang dan ragu. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak mengalami kebimbangan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak takut akan kematiannya. Dia percaya bahwa dia ada bersama dengan Tuhan. Amin. Walaupun maut menjemput, dia tidak takut. Kenapa? Ada satu keberanian percaya dalam yang Tuhan taruh dalam hatinya. Keteguhan hati yang Tuhan taruh dalam hati. Kenapa? Walau tubuh kita ini memang lemah, tapi roh yang ada dalam kita ini terus menyala-nyala, tetap kuat bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga kita, Tuhan sanggup memelihara kita, Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita takut akan Tuhan. Tuhan mau supaya kita percaya sungguh sama Tuhan. Kita jangan bimbang, jangan ragu, tetapi kita sungguh-sungguh jangan khawatir terhadap masa depan kita. Ya, nggak usah kita khawatir di hari-hari begini, tapi ambil waktu yang banyak untuk kita punya waktu. Saya percaya kita semua punya waktu yang banyak dengan Tuhan. Kita ada di rumah, kita bisa ambil waktu untuk berdoa, untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa?
kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita membuat diri kita menjadi sahabat Tuhan. Jadi kita tahu firman dan kita lakukan firman, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat dan Engkau luar biasa. Engkau mau kami menjadi sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kami bereskan dalam hidup kami, mari Bapak Ibu, ya kita semua yang ada di rumah, kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan dengan hati kita dengan Tuhan. Nah, kalau ada hal-hal yang kita masih merasa bahwa kita hanya menjadi hamba, saat ini Tuhan mau supaya kita menjadi sahabat Tuhan. Mari kita lihat apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan di hari-hari begini. Oleh sebab itu, di hari-hari yang sukar dan sulit ini, Tuhan mau kita menjadi sahabat Tuhan. Tuhan mau kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang akan terjadi. Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan memberitahukan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di hari-hari di depan kita, Tuhan akan memberitahukan karena kita adalah sahabat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saatnya, kita berdoa dengan Tuhan. Kita mau pulihkan hidup kita dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau mendengar setiap seruan anak-anak-Mu Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kami bereskan di hadapan-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau lawat Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di dalam kami Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, Engkau memberikan setiap perjanjian-Mu kepada kami Tuhan. Engkau memberikan memberitahukan kepada kami apapun yang akan terjadi di depan Tuhan. Oleh sebab itu kami masuk di tahun 2021 ini Tuhan, tahun yang masih rahasia dan begitu banyak prediksi-prediksi dari setiap orang-orang yang Tuhan bahwa akan terjadi hal-hal yang buruk di tahun 2021. Tapi kami percaya kalau memang pun demikian terjadi, kami luput dalam perlindungan Tuhan. Karena apa? Engkau mau melihara kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk mengalami hal-hal yang buruk. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Lawat kami semua yang ada di rumah, semua yang ada dalam program ini Tuhan, jangkau Engkau jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan, Engkau telah pulihkan kami Tuhan, Engkau telah pulihkan hati kami Tuhan. Kami bukan lagi menjadi hamba, tapi kami menjadi sahabat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sudah membuat satu komitmen yang baru dengan Engkau Tuhan. Kami sudah membuat satu komitmen yang baru untuk terus ada bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami mau intim dengan Engkau di dalam nama Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di dalam kami di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang
bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita ulangi dari pujian ini dari awal. Ku tak dapat lupakan, amin Tuhan, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, amin. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, glory, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan, layak dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dalam kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Oh,
mulialah namamu. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kami adalah sahabat-sahabat-Mu, sahabat yang karib Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami, Engkau nyatakan segala kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, karena kami adalah sahabat-sahabat-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih, Roh Allah bekerja dengan ajaib, bekerja dengan dahsyat, bekerja dengan luar biasa. Engkau telah pulihkan hati kami semua Tuhan. Oh, kami yang di rumah dimanapun dalam program ini berada Tuhan, mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami bukan lagi hamba, tapi kami adalah sahabat-Mu Tuhan, sahabat yang karib Tuhan, sahabat yang ketika ada hal-hal yang terjadi Engkau memberitahukan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah namamu. Berkati kami semua, urapi kami semua. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Lawatanmu terjadi atas kami semua Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami, melangkah bersama dengan kami. Engkau menghalau setiap musuh-musuh kami di depan Tuhan. Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu yang di rumah persiapkan persembahan, baik itu kolekte, persembahan istimewa, mungkin ada perpuluhan yang mau dibayarkan. Mari dipersiapkan semuanya dan kita akan berdoa. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan, kita mau berdoa. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Ada persembahan yang kami bawa, perpuluhan yang kami bawa, dan juga persembahan istimewa kolekte yang kami bawa. Mari Tuhan berkati, kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan, Bapa kembalikan segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau berkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati pekerjaan kami, bisnis, usaha, apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu semua. Terima kasih buat setiap persembahan, perpuluhan, dan semua yang telah dikirimkan. Kami bersyukur bahwa semua itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Bapak Ibu terus berdoa, karena hari-hari ini kita belum bisa beribadah di tempat kita, karena semua harus dari rumah. Ya, kalau Bapak Ibu mau datang di gereja, mesti swab dulu, ya, itu mesti PCR dulu. Nah, kalau ini tiap minggu kita begini kan agak repot saya. Jadi sementara kita masih di rumah, Bapak Ibu terus berdoa, dan biar kita kembali seperti sedia kala, kita kembali beribadah sebagaimana yang harus. Ya, ibadah offline, ya. Oke. Ada yang berulang tahun, Denta, anaknya Bapak Sudung. Besok
besok hari tanggal 11. Ya, Denta selamat ulang tahun, Tuhan memberkati ya. Udah mulai masuk sekolah ya? Sudah besok semua. Oh, mereka udah sekolah. Wow. Oke. Iya. Ada lagi pengumumannya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih, dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, umat-Mu dimanapun berada. Telawatan Allah terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka Tuhan. Engkau memberkati kami semua dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis, dalam setiap usaha apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Denta yang berulang tahun pada esok hari Tuhan. Kami serahkan dia dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau menambah umur setahun buat dia. Mari Tuhan, lawat dia Tuhan, jamah dia Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas dia. Bapa, berkati dia dalam setiap kehidupannya hari lepas hari Tuhan. Engkau pelihara dia seperti biji mata yang dalam studinya Tuhan. Engkau juga pimpin dia dan tuntun dia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Amin. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kalau hari-hari ini ada pandemi yang harus kami lewati Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih Tuhan Yesus, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus, sehingga kami tidak takut menghadapinya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang memimpin kami Tuhan. Engkau sendiri yang menghancurkan segala kutuk-kutuk sakit penyakit ini, virus bakteri apapun juga Engkau hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami berjalan dalam takut akan Engkau. Kami berjalan dalam perlindungan yang hebat daripada Allah sendiri dalam setiap kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah pergi, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami seperti biji mata-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami, karena kami lebih berharga dari banyak burung pipit Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan rambut di kepala pun Engkau menghitung semuanya Tuhan. Engkau mengetahui semuanya. Oleh sebab itu, yang sekecil itu pun Engkau tahu berarti Tuhan. Engkau tetap menjaga kami. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati semua umat-Mu Tuhan dimanapun berada, yang ada dalam program ini, dimana saja berada Tuhan. Engkau lawat, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau memberkatinya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Dan kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu.